kenapa harus ngotot ikut di Jepang terbuka? Karena memang harus ngejar poin ke Olimpik itu, Bang Andi. Karena mimpimu adalah Olimpiade ya? Iya, jadi setiap atlet, terutama atlet bulu tangkis, kalau kita mau berprestasi paling puncak itu tertinggi adalah Olimpiade. Kita masuk di Olimpiade aja itu udah suatu kebanggaan. Jadi Tapi saya menuju ke Olimpiade itu kamu harus melalui Jepang terbuka ini ya? harus melalui Jepang terbuka, ada Denmark terbuka dan sebagainya. Jadi bagaimana hasil dengan tangan kiri ini? Babak pertama menang, tapi babak kedua udah nggak menang Bang, karena saya udah menyerah karena udah sakitnya luar biasa. Pakai painkiller udah nggak bisa. Jadi sempat mengalahkan pasangan dari Macau Macau waktu ya? itu, ya. Jadi cukup 1 poin itu aja, itu juga tercatat. Dicatat, gitu ya? dicatat. Oke, tapi selebihnya kalah. Selebihnya kalah. Justru karena ada poin di Jepang terbuka pada saat itu kayak menambah poin saya untuk bisa masuk tampil di Olimpiade gitu. Masuk kualifikasi pada saat itu. Dengan banyak mujizat-mujizat yang terjadi ya Bang di perjalanannya pada saat itu gitu. Grace, ada momen, nanti kamu cerita ya. Ada momen di mana Grace ini sebenarnya nyaris tidak ada di depan kita sekarang ini. Bukan karena dia meninggal, tapi karena dia frustrasi menghadapi satu kondisi di mana ada tuduhan kecaman. Kamu dikecam oleh banyak sekali orang Indonesia hari itu ya. Iya. Kemudian bukan orang Indonesia aja mengecam Grace, tapi dunia. Internasional juga. Internasional. Dan kamu rasanya hari itu hari di mana aku harus berhenti sudah. Ya, udah menyerah. Yes. Cerita apa yang terjadi hari itu, Grace? Jadi pada saat itu, tadi saya udah bilang kami mengejar Olimpiade, pada akhirnya bisa masuk Olimpiade, itu udah sebuah mujizat buat saya di London 2012. Tapi karena pada saat itu ada sistem yang memang baru dirubah oleh BWF, Badminton World Federation, di mana atlet-atlet itu tadinya bertanding secara eliminasi, tapi sekarang jadi grup-grup. Kayak kemarin kan ada grup A, B, C, dan D. Kita udah masuk di grup quarter final Bang. Tapi memang ada celah dari sistem itu untuk kita bisa memilih lawan. Untuk bisa kita memilih kira-kira siapa yang cocok untuk lawan. Bukan memilih lawan ya, tapi kira-kira strategi apa yang cocok supaya masuk semifinal. Karena sistemnya memang dibuat seperti itu. Kayak gitu. Tapi karena ada sedikit drama dari negara lain, dari China sehingga itu akhirnya mempengaruhi grup saya, dan saya sudah bilang bahwa saya bermain di Olimpiade bahwa adalah untuk mau menang, menunjukkan sportivitas yang baik sebagai negarawan yang baik. Tapi tetap karena ada terlalu banyak drama pada saat itu Bang. Karena saya dicap saya tidak suportif, main sabun apa ya sekarang? Zaman dulu istilahnya main itu sabun ya. apa ya namanya Bang ya sekarang? Ya pokoknya ngatur skor agar iya, ngatur kita skor, pokoknya datang ke Olimpiade seharusnya nunjukin yang terbaik. sportivitas tapi, harusnya begitu. Tapi kan? ini kok mainnya ogah-ogahan seperti mau main-main, buang-buang bola dan sebagainya. Sorry, ini di ajang apa ini kejadian? Olimpiade, di ajang di kartu hitam, sewaktu saya dapat kartu hitam itu. Olimpiade apa? Di diskualifikasi, Olimpiade London 2012. Oke, jadi hari itu China lawan Korea dulu ya? Hari itu China lawan Korea. Nah, pasangan China dan Korea ini memilih siapa lawan yang lebih mudah ditaklukkan di sini. Betul. Sehingga mereka tidak mau jadi juaranya, Iya. juara grup. Juara grup. Mereka maunya jadi runner up. Runner up grup. Jadi untuk jadi runner up kan pura-pura salah, pura-pura ini Iya. nyemesnya ini supaya kalah. Jadi disitulah ya kemudian ribut ini ramai sebelum Indonesia bermain lawan waktu itu. Sebelum saya bermain lawan Korea juga. Korea juga. Gitu. Jadi China sama Korea ini dianggap main mata atau bukan main mata Iya. sebenarnya. Saling ngalah-ngalahan. Betul. Jadi pertandingannya tidak enak ditonton. Penonton yang udah bayar datang ke situ Mahal sekali ya. benar. Dan terjadi pada pertarungan Indonesia lawan Korea di mana Grace ada di situ. Gimana saya ada di situ? Nah, kenapa terjadi? Apa yang terjadi hari itu? Ketika lagi 0-0 Bang, Korea Indonesia. Saya nggak tahu apa yang dipikiranin Korea, dia serve, tiba-tiba serve-nya itu out Bang. Baru serve out, langsung di BWF itu panitia masuk ke dalam lapangan. Langsung bilang, kalian kalau nggak bisa main, kalau kalian main tidak menunjukkan sportivitas,
kita keluarin dan kasih kartu hitam. Saya di situ dengan frontal, dengan protes, saya mau main, jangan pernah menilai saya seperti itu. Kasih kami waktu untuk kami bisa bermain. Dan akhirnya kami bisa main, tetap dikasih kartu hitam karena udah kecam ya, kecaman udah datangnya luar biasa. Saya bilang enggak, saya mau main. Dan pada saat itu yang bisa bahasa Inggris tuh saya, pemain Korea 2 bulan yang lango gitu aja. Dan saya bilang main, sampai saya bilang apa saya perlu pakai bahasa Korea nih sampai panggil. Saya belum terus main, saya bilang saya udah sampai sebegitunya. Saya bilang saya mau main, tapi karena akhirnya tetap dilanjutkan permainannya dan akhirnya Korea juga main dengan sebaik mungkin. Saya kalah, memang mereka ranking 3 dunia pada saat itu. Saya dan Meliana ranking 10 dunia. Jadi memang secara head to head saya memang kalah sama Korea itu. Gitu. Kami kalah dan tetap kami ketika kami diinvestigasi besoknya, kami tetap dibilang bahwa kami tidak mempertunjukkan hal yang benar. Baik, jadi gara-gara ada pasangan yang tanda kutip tadi ya, karena saling mengalah, ke terus pertandingan ini dituduh juga main-main. Betul. Sehingga dua-dua tim yang main ini juga dikecam. Betul. Oleh dan kamu dikecam oleh masyarakat Indonesia, dikira kamu juga main-main begitu ya? Betul. Jadi kecaman itu udah terbiasa buat saya waktu itu. Karena kamu ingin bermain serius, tapi orang kemudian menuduh kamu main-main dan tidak membela bendera merah putih, kira-kira begitu ya? Betul. Jadi apa yang terjadi dengan perasaanmu hari itu? Saya merasa bersalah Bang. Saya sangat merasa bersalah karena apa yang saya telah lakukan kerjakan dari usia saya 5 tahun sampai pada akhirnya di 2012 sampai saya umur 25 tahun itu semuanya useless. Perjuangan orang tua, perjuangan Indonesia yang sudah membina saya itu saya merasa bukan sebagai, saya nggak layak berada di Indonesia ini jadi negarawan di Indonesia ini. Karena hal yang saya merasa saya malu, saya nggak pantas, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ketika saya bilang bahwa saya mau berhenti dari profesi saya saat ini dan bahkan saya mau keluar saya tidak mau melakukan apapun, itu menurut saya itu hal yang, itu pilihan hidup saya pada saat itu. Kecaman yang kamu terima itu apa sih? Apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia maupun internasional hari itu? Kamu dituduh apa? Kamu dan tentu saja dengan saya dituduh Meliana. semuanya udah. Maksudnya dalam kehidupan, pada saat itu saya dibilang ya sebagai seorang negarawan tidak baik dan banyak hal-hal yang menyakitkan, kata-kata waktu itu zamannya Twitter. Ya Twitter sampai sekarang masih on ya. Dan itu hujatan datang bertubi-tubi setiap hari, setiap detik kepada saya. Bahkan saya pulang dan saya harus dihukum, dari IOC menghukum kami seharusnya 2 tahun. Tapi saya pulang ke Indonesia, saya diringankan hukumannya yang memang saya harus jalani hukumannya itu selama 4-6 bulan itu. Dan hal itu yang membuat saya udahlah. 2 tahun itu artinya kamu nggak boleh bermain bulu tangkis? Nggak boleh, internasional dan domestik, internasional dan nasional. Baik, dan itu artinya mimpimu untuk Olimpiade juga hancur di situ? Berhenti udah. Bahkan mimpi saya bukan hanya tentang bulu tangkis, mimpi saya sebagai seorang manusia itu udah nggak ada juga Bang. Seberapa terpuruknya hari itu kamu? Kasih gambaran, mungkin kalau saya ada dasar laut, saya ada di laut, saya udah paling dasar. Jadi saya udah tenggelamnya udah terlalu dalam pada saat itu. Dan saya merasa saya nggak bisa bangkit lagi. Saya merasa saya useless saja, sebagai saya sampah negara ini. Dan ada masa di mana mentalmu juga terganggu ya? Sangat terganggu karena diri saya aja, saya udah bilang saya sampah Bang. Pada saat itu, saya nggak berguna gitu. Dan sampai harus konsultasi untuk memulihkan mental. Ya mental health-nya saya udah nggak waras. Sebenarnya saya udah nggak waras pada saat itu. Dan kondisi mental health saya itu bukan nggak sempurna ya, tapi benar-benar udah hampir mau gila. Tapi sekarang enggak kan ya? Puji Tuhan karena ada support system yang sedikit Bang, yang percaya bahwa saya masih bisa. Dan ada Tuhan yang sangat adil dalam kehidupan saya sehingga saya bisa sampai pada saat ini.
Makasih. Kalau kamu nggak main bulu tangkis lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya nggak bisa jawab. Terus mama saya bilang, kamu melatih, kamu main domestik, kamu lagi dihukum dan nama kamu rusak. Kamu mau kuliah, emang ada yang mau terima kamu sebagai sampah negara? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.